Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel ini. Nah, di kesempatan siang ini saya ingin mengupdate informasi dari Core ya, Core dan juga iDrop OpenEgg yang ada di dalam aplikasi Satoshi ini, teman-teman. Nah, di sini tadi saya juga sempat lihat-lihat sepintas tentang update-annya, yang dimana di sini nanti kita coba cek bagaimana caranya untuk memecahkan masalah skalabilitas ya di dalam core ini. Dan di sini teman-teman juga untuk OpenEgg ini dimulai dari bulan April, sekarang sudah menginjak tanggal 13 Juni yang artinya sudah 2 bulan ya, 2 bulan dari airdrop OpenEgg ini, tinggal 10 bulan lagi untuk penyelesaiannya. Nah, dari teman-teman pun bagi yang belum menggarap airdrop OpenEgg, ini adalah airdrop yang tersimpan dalam aplikasi Satoshi, teman-teman, yang sudah terbukti melahirkan core. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menggarapnya ya. Nah, di sini seperti ini ada OpenEgg. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu caranya untuk bergabung, caranya cukup simpel, teman. Nanti teman-teman daftar dulu aplikasi Satoshi, teman tinggal klik saja pada bagian proyek dan di sini ada OpenEgg ya. Di OpenEgg ini kalian bisa klik di sini dan teman-teman bisa cari pada bagian atas ada berpartisipasi dalam iDrop, teman ya. Nanti tulisannya seperti ini. Jika sudah mendaftar, tulisannya undur diri dari iDrop, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk airdrop OpenEgg ini jangan kalian sia-siakan karena ini dimulai dari 13 April dan hanya 1 tahun saja ya, dan berakhir 13 April 2024. 13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024, teman. Nah, untuk ini berikutnya kita coba cek juga tentang klaim ini, teman ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah menggarap dari airdrop OpenEgg itu akan berlangsung sekitaran berapa menit tuh baru masuk, teman ya. Untuk klaimnya sekitar 1 jaman mungkin menunggunya, kalian langsung saja klaim. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk melewatkan 1 hari ya, jangan lewat 1 hari. Kalau lewat 1 hari nanti untuk miningnya itu akan terhenti. Nah, untuk airdrop OpenEgg ini nanti kalian bisa download, bisa WD ya, nanti kalian cek pada bagian sini, tapi 1 tahun kemudian. Jadi teman-teman garap saja ya, garap saja. Apalagi ini menurut saya bagus sebenarnya, karena nantinya akan dikeluarkan aplikasinya mungkin dari OpenEgg ini, dan di sini bisa kalian tarik nanti teman-teman jika sudah terbuka. Oke, kita langsung saja lihat untuk informasi yang menurut saya perlu saya bagikan kepada teman-teman untuk updatean terbaru dari core maupun airdrop OpenEgg ini, teman ya, seperti berikut ini. Nah, di sini saya membacakan teman ya untuk informasi-informasi yang sekiranya terbaru menurut saya penting untuk saya bagikan, teman. Nah, di sini ada 15 menit yang lalu ini adalah Twitter atau bisa dibilang untuk pendukung, ya, pendukung dari core ini, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat untuk informasinya seperti ini. Kami telah melakukan 2 bulan di OpenEgg airdrop. Panduan untuk menerima OpenEgg token di sesi aplikasi. Klik proyek, nah namanya OpenEgg dan ketuk berpartisipasi kembali. Berpartisipasi. Nah, ketuk airdrop, tunggu putaran berikutnya untuk memasuki proses penambangan. Jadi putaran berikutnya itu 1 jam, teman-teman ya. Nah, nanti teman bisa coba seperti yang saya arahkan itu bagi teman-teman yang pastinya yang belum melakukan penambangan OpenEgg. Nah, di sini juga untuk OpenEgg ini adalah salah satu proyek yang membuat gelombang di pasar kripto, teman. Aplikasi seluler akan segera diluncurkan. Nah, bagi pengguna untuk mengaktifkan dan memperdagangkan kripto dengan biaya rendah, likuiditas tinggi, dan mendapatkan hadiah OEgg, teman ya. Nah, itu OpenEgg yang teman-teman. Fase akumulasi OpenEgg airdrop adil untuk setiap pengguna aplikasi Satoshi yang sah, teman-teman ya. Nah, itu menurut saya penting karena berdekatan sekali sekarang tanggal 13 Juni. Jadi pas sekali 2 bulan ya dari airdrop OpenEgg ini sudah diluncurkan. Oke, kita lihat lagi untuk informasi apa pendukung dari core ini, teman. Nah, dari dokumen Core ini juga merupakan informasi pendukung dari core, teman ya, yang dimana kalau kita lihat dari yang disematkannya ini seperti ini, teman. Nah, menyelidiki alam core di mana mitos bertemu kenyataan dalam bentuk LUL. LUL Queen Core adalah entitas yang memberikan semangat Bitcoin menyebarkan tawa di sekitar. Nah, jadi ini
kolaborasi teman-teman ya, kolaborasi dengan Lul Queen Core namanya teman-teman ya. Nah, Documenting Core itu berpartner sekarang dengan Lul Queen Core. Nah, ini menyebarkan tawa di sekitar teman ya. Rasakan kekuatan tawa di core, berkemulah dengan kemeriahan di diagram Lul Core. Nah, jadi ini kalau biasanya kan dengan tawa itu semangat menjadi bagus, semakin kuat, semangat semakin indah sehingga apapun terasa bagus teman ya. Nah, terutamanya di sini core juga butuh yang demikian. Jadi Documenting Core di sini berpartner dengan Lul. Tujuannya tiada lain adalah untuk menyemangati semua dari core ini. Karena dengan ketawa itu membuat kita semangat, teman. Ya, seperti itu, teman ya. Nah, ini terlihat Documenting Core sudah berpartner dengan Lul, teman. Nah, kalau kita coba lihat informasi lagi yang dari tweet aslinya, namanya dari Core, apakah ada atau bagaimana? Kita coba cek. Nah, dari tweetan resminya dari Cordao ini meretweet dari Cordao Academy. Nah, Cordao Academy ini adalah merupakan afiliasi Twitternya dari Cordao, teman-teman. Dan di sini kita bacakan dulu. Mari terus menyelami, melakukan riset sendiri atau Dior. Kita telah membahas cara mengevaluasi white paper, tim, dan komunitas proyek. Nah, di sini dievaluasi, teman ya. Dievaluasi untuk white papernya, timnya, dan komunitas proyek dari core ini, teman ya. Mari selami lebih dalam. Nah, di sini ada lagi yang nomor 2. Kita baca saja. Matematika yang telah Anda lakukan dalam hal kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan kinerja historis dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi proyek saat ini di ruang kripto. Nah, teman ya. Nah, kita baca lagi. Nah, di sini saya baca-baca aja, teman. Selanjutnya, Anda perlu mengevaluasi pengembang di balik proyek tersebut. Beberapa pertanyaan kritis untuk dipertimbangkan. Apa rekam jejak mereka dengan proyek lain? Apakah mereka terkenal? Seberapa tanggapkah mereka terhadap pertanyaan? Nah, itu penting-pentingnya dari Cordao ini menanyakan tentang pengembang proyeknya, teman. Penting juga untuk mempertimbangkan apakah produk itu aktif atau garis waktu untuk itu. Potensi proyek dapat diperoleh dari wawasan ini. Nah, di sini kita langsung saja baca. Pengetahuan adalah kekuatan. Terus mengikuti perkembangan proyek, tren, dan potensi tanda bahaya akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Percayai insting Anda dan berhati-hatilah terhadap jaminan yang tidak realistis, pengembalian yang terlalu tinggi, dan proyek yang tidak jelas. Nah, di sini ada 8 ya, kita baca lagi. Oke, ingat, jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan memang demikian. Selalu berinvestasi sesuai kemampuan dan toleransi risiko Anda. Jadi intinya tetap ya, kalau kita berinvestasi, baik melakukan staking dan apapun itu di dalam core itu harus dengan analisa masing-masing, kemampuan masing-masing. Nah, itu poinnya, teman. Menginvestasikan waktu dalam penelitian jauh lebih penting untuk membuat keputusan yang baik, teman. Jadi ini selama ini dievaluasi, teman ya. Dievaluasi baik web papernya dan di sini komunitas projectnya terus dievaluasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini intinya core itu sedang mengevaluasi project dan web papernya, teman. Dan di sini kita baca lagi. Nah, sini bekali diri Anda dengan pengetahuan, ajukan pertanyaan yang tepat dan berpikir kritis sebelum mengambil risiko. Nah, teman ya. Nah, ini menurut saya sih memang penting nih, teman-teman. Kalau kita berkecimpung di dunia kripto harus dengan teliti, teman-teman. Nah, nomor 8, Dior dan ikuti Cordao Org dan Cordao Academy untuk postingan pendidikan lainnya dan pelajari cara bernavigasi di dunia blockchain, teman-teman ya. Oke, dan kita coba cek lagi informasi pendukung lainnya seperti berikut ini. Nah, teman-teman, untuk menangani juga dari sekalitasnya, di sini Cordao juga berpartner dengan Certik, teman-teman ya, untuk meningkatkan keamanan protokol dalam ekosistem layer satunya. Nah, nanti teman bisa cek di sini untuk Cordao partner Certik itu seperti ini, teman. Cordao bermitra dengan Certik untuk mendukung keamanan proyek, teman-teman. Cordao memberikan Certik hibah untuk menawarkan keamanan pada proyek ekosistem Core. Certik memiliki kekuatan keputusan dan kriteria penuh untuk memiliki proyek yang akan diaudit, teman-teman. Hibah keamanan inti atau Core untuk proyek. Tahu inti telah menjalin kendaraan dengan kontrak cerdas terbuka di industri dan perusahaan KYC. Sertifikat untuk meningkatkan keamanan protokol dalam ekosistem layer satunya. Nah, intinya di sini beritanya ya bahwa hibah Certik akan digunakan untuk memberikan jaminan bagi proyek-proyek ekosistem. Namun akan ada kriteria untuk mengaudit protokol berbasis core terpilih yang ditentukan oleh perusahaan keamanan blockchain teratas. Jadi di sini
Certik itu diberikan hibah ya menurut saya di sini dari core DAO-nya, sehingga dari hibah tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pada proyek-proyeknya core DAO. Nah, kalau kita cek-cek seperti itu teman-teman. Nanti kalian bisa baca-baca di sini. Oke, dan kita coba cek informasi berikutnya. Nah, seperti yang saya informasikan di awal, di sini core DAO itu memecahkan masalah skalabilitas ya untuk blockchain layer 1. Nah, ini solusinya yang inovatif dari core DAO network, teman-teman. Nah, di sini kalau kita cek di sini langsung aja dari bawahnya tantangan soliditas blockchain lapis 1 termasuk platform populer seperti Bitcoin dan Ethereum menghadapi batasan skalabilitas yang melekat karena desainnya. Jaringan ini biasanya mengandalkan mekanisme konsensus yang mengharuskan setiap peserta memvalidasi dan menyimpan semua transaksi. Meskipun hal ini memastikan desentralisasi dan keamanan, namun hal ini mengorbankan throughput transaksi yang terbatas karena jumlah pengguna dan transaksi meningkat. Jaringan menjadi padat menyebabkan waktu konfirmasi lebih lambat dan biaya lebih tinggi. Nah, solusinya di sini adalah memanfaatkan konsensus Satoshi Plus, teman-teman. Jadi, mekanisme yang menggabungkan aspek terbaik dari keamanan Bitcoin dan skalabilitas Ethereum. Nah, pendekatan inovatif ini memungkinkan protokol untuk menjadikan solusi lapisan satu blockchain yang kuat yang mampu menangani volume transaksi yang jauh lebih tinggi dengan tetap menjaga keamanan dan desentralisasi. Jadi, intinya di sini untuk volume yang tinggi itu sudah ada pecahnya yaitu core ya dengan skalabilitasnya yang mampu menangani volume transaksi. Nah, seperti itu teman kalau saya baca. Dan ini informasi menurut saya penting untuk informasi yang terakhir ini teman. Saya bacakan seperti berikut ini. Nah, ini adalah informasi pendukung tentang keamanan dari core, teman-teman ya. Menurut saya, di sini kan core itu terbentuk dari BTC dan ETH, teman-teman ya. Dan di sini Gensler SEC. Nah, SEC kan sekarang sedang gencar-gencarnya, teman-teman ya, mengejar tentang sekuritas dari kripto, teman-teman. Nah, dan di sini untuk SEC ini mengatakan BTC dan ETH itu bukan sekuritas, teman. Jadi menurut saya itu core itu sudah lewat, teman ya, dari kata sekuritas seperti ini. Jadi menurut saya aman dari SEC, teman-teman ya. Nah, atau SEC, teman. Nah, dalam video yang bermuncul, Gensler era 2018 tampak jauh lebih toleran terhadap cryptocurrency tertentu termasuk Ether. Nah, sebuah video yang baru muncul menunjukkan Gary Gensler di tahun 2018 telah beredar di media sosial menunjukkan ketua regulator sekuritas Amerika Serikat yang sekarang lagi menyatakan bahwa banyak cryptocurrency adalah bukan sekuritas. Pada 12 Juni, beberapa akun Twitter membagikan video tersebut yang berasal dari acara 12 yang disampaikan oleh Bloomberg. Oke, kita baca saja di sini. Lebih dari 70% pasar kripto adalah Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Mengapa saya sebut empat itu bukan sekuritas? Nah, di sini katanya seperti itu. Pada saat itu, Gensler adalah seorang profesor di Institut Teknologi Massachusetts. Dengan proses menulis pengangkatannya sebagai ketua komisi sekuritas dan pertukaran sekitar 2 tahun. Tampaknya kontras dengan tindakan Gensler yang lebih baru di SEC yang telah membuat regulator memulai tindakan penegakan hukum di ruang kripto dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kapasitasnya sebagai ketua SEC, dia menyarankan agar semua cryptocurrency selain Bitcoin adalah surat berharga. Secara total, SEC telah memberi label setidaknya 68 cryptocurrency sebagai sekuritas dalam berbagai tuntutan hukum. Meskipun tidak satupun dari 4 cryptocurrency yang disebutkan dalam video, 2019 berhasil masuk dalam daftar ini. Namun, komentar dalam video tersebut merupakan kontras lain dari pandangan Gensler yang lebih baru tentang Ether, Ethereum, ketua SEC dan untuk jawabannya. Jika ETH adalah keamanan sebelum komite DPR AS pada bulan April, tetapi dia menolak untuk menjawab. Nah, kalau menurut saya di sini namanya menurut saya di sini dari kata-katanya tadi pun sudah terlihat jelas bahwasanya Bitcoin dan Ethereum itu bukan merupakan sekuritas yang sekarang diperebutkan atau diperdebatkan di dalam dunia kripto, terutamanya dari SEC, teman-teman. Nah, jadi, kalau core itu menurut saya lewat dari ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan saja aman selamanya. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Salam cuan, salam satu core, dan tetap core. Bye-bye.